Ahmad Nuril dari kelompok 2 yang mendapatkan tema hakikat pembelajaran akidah akhlak dan prinsip-prinsip pembelajaran akidah akhlak. Dari tema tersebut saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pembelajaran akidah akhlak. Dari pengertian pembelajaran akidah akhlak, pastinya beberapa dari kalian sudah sering mendengar apa itu pembelajaran akidah akhlak, pembelajaran Quran hadis, pembelajaran SKI, dan itu pembelajaran agama Islam. Namun saya akan menjelaskan lebih detail atau lebih banyak tentang apa itu pembelajaran. Dari sini akan saya mulai apa itu pembelajaran. Pembelajaran berdasarkan makna klasikal berarti proses, cara, pembuatan mempelajari. Perbedaan esensial ini dengan pengajaran adalah pada tingkat ajar. Pada pengajaran, guru mengajar, siswa belajar, sementara pada pembelajaran, guru mengajar diartikan sebagai upaya guru mengorganisasi lingkungan terjadinya pembelajaran. Setelah menjelaskan tentang pengertian pembelajaran, kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian dari akidah akhlak. Secara bahasa, akidah berasal dari kata akhoda yakhidu ahdan, berarti ikatan, perjanjian, sangkutan, dan kokoh. Disebut demikian karena ia mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan segala sesuatu. Dalam pengertian teknis, artinya adalah iman atau keyakinan. Menurut istilah, akidah ialah dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam, yang wajib dipegang oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Sedangkan kata akhlak secara etimologi atau secara bahasa berasal dari bahasa Arab. Bentuk jamak dari khuluq atau al-khuluq yang secara bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Pada hakikatnya, khuluq atau yang berarti budi pekerti adalah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dari jiwa dan menjadi kepribadian diri sehingga timbullah berbagai macam perbuatan dengan cara spontan, tanpa dibuat-buat dan tanpa melakukan pemikiran. Cukup sekian penyampaian saya tentang pengertian akidah akhlak. Kurang lebihnya mohon maaf. Pengertian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Mas Nuril sebelumnya, yaitu mengenai fungsi pembelajaran akidah akhlak. Fungsi pembelajaran akidah akhlak yang pertama yaitu menanamkan nilai ajaran Islam kepada peserta didik, khususnya akhlakul karimah. Yang kedua yaitu peneguhan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu penyesuaian diri peserta didik terhadap dan khususnya fisik dan sosial dengan dibekali oleh akidah akhlak. Yang keempat yaitu perbaikan kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahan peserta didik perihal akhlak. Yang kelima yaitu pencegahan diri peserta didik dari hal-hal yang negatif. Yang keenam yaitu pengajaran tentang informasi dan keimanan serta akhlak mulia. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu menurut Syahidin, fungsi mata pelajaran akidah akhlak yang pertama yaitu penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan akidah dan akhlak. Yang kedua yaitu keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dapat berbuat kebaikan di dalam kehidupan sehari-hari dan meyakini bahwa kita dapat memiliki rasa optimis dalam menjalankan kehidupan di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu tentang landasan teori. Yang pertama yaitu tentang pembelajaran akidah akhlak. Kata akidah berasal dari bahasa Arab yang berarti mau'ukida alaihi wal qalb wal ad-dhamir, yakni sesuatu yang ditetapkan diyakini oleh hati dan perasaan, dan berarti mutadayana bihi al-insani wal iqtaduhu, yakni sesuatu yang dipegangi dan diyakini kebenarannya oleh manusia. Akidah dilihat dari segi bahasa berarti ikatan akidah seseorang, artinya
ikatan seseorang dengan sesuatu. Kata akidah juga berasal dari bahasa Arab yaitu aqada yaqudu aqidatan. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan kebenarannya kepada sesuatu. Ada juga ahli yang mendefinisikan bahwa akidah ialah kesimpulan pandangan atau kesimpulan ajaran yang diyakini hati seseorang. Dengan demikian, secara etimologis, akidah adalah kepercayaan atau keyakinan yang benar, menetap, dan melekat di hati manusia. Yang kedua yaitu dasar akidah akhlak. Akidah merupakan satu hak yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap individu umat Islam. Hal ini didasarkan atas dari Rasulullah SAW yang begitu berakhlak mulia, dan kita sebagai umatnya sudah selayaknya memiliki akhlak ini. Jadi dasar akidah akhlak adalah Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan pokok-pokok akidah akhlak seperti cara-cara dan sifat Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, hari kiamat, surga dan neraka. Keduanya hingga sekarang masih terjaga, kecuali sunnah Nabi yang memang dalam perkembangannya banyak ditemukan hadis-hadis yang dhaif. Melalui kedua sumber inilah kita dapat memahami dasar-dasar akidah akhlak. Yang ketiga tentang tinjauan tentang guru akidah akhlak. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru adalah salah satu komponen dalam proses belajar mengajar yang ikut berperan dalam usaha membentukkan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Yang keempat yaitu tentang tujuan pelajaran akidah akhlak. Menurut Asmara AS, pendidikan akhlak bertujuan mengetahui perbedaan-perbedaan dan perangai manusia yang baik dan yang buruk, agar manusia dapat berpegang teguh dengan sifat-sifat yang baik dan menjauhkan diri dari sifat-sifat jahat, sehingga terciptalah tata tertib dalam pergaulan di mana tidak ada benci-membenci. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran akidah akhlak. Metode pembelajaran yang dimaksud di sini adalah semua cara yang digunakan dalam upaya mendidik untuk mencapai tujuan. Keberadaan metode sebagai salah satu faktor pendidikan amat berpengaruh dalam menentukan tercapainya tujuan pendidikan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam pemberian pendidikan akhlak, di antaranya yaitu yang pertama yaitu metode keteladanan atau uswatun hasanah. Menurut Abdullah Nasi Urwa menyatakan bahwa keteladanan itu merupakan faktor penting dalam pembentukan baik buruknya anak. Melihat betapa pentingnya metode keteladanan ini dalam pendidikan, maka diharapkan adanya keseimbangan antara masyarakat, sekolah, dan keluarga. Sebab kalau ketiga suasana tersebut tidak ada keseimbangan, maka dapat menimbulkan konflik pada jiwa anak tersebut. Adapun kelebihan dari metode ini, diantaranya dengan adanya metode keteladanan akan memudahkan anak didik dalam menerapkan ilmu yang dipelajarinya di sekolah, akan memudahkan guru dalam mengevaluasi hasil belajarnya, dan maka tujuan pendidikan lebih terarah dan tercapai dengan baik. Sedangkan kekurangan metode keteladanan ini adalah jika figur yang mereka contoh tidak baik, maka mereka cenderung untuk mengikuti tidak baik. Jika teori tanpa praktek akan menimbulkan verbalisme. Yang kedua yakni metode nasihat. Di antara metode dan cara-cara mendidik yang efektif di dalam upaya membentuk keimanan anak, mempersiapkannya secara moral, psikis, dan secara sosial adalah mendidiknya dengan metode nasihat. Ada beberapa alasan mengapa nasihat sering digunakan. Alasan ini sekaligus merupakan keunggulan metode ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya metode nasihat, guru lebih mudah menguasai kelas. Yang kedua, dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar. Yang ketiga, guru lebih mudah mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran. Dan yang keempat, guru mudah menerangkan pelajaran dengan baik. Di samping beberapa kelebihan tersebut, nasihat juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, siswa yang visual menjadi rugi, dan yang auditif atau mendengarkan yang benar-benar menerima pembelajaran. Selanjutnya, bila selalu digunakan dan selalu sering digunakan dapat membuat bosan. Dan yang ketiga, keberhasilan metode ini sangat bergantung pada siapa yang menggunakannya. Yang ketiga adalah metode pembiasaan. Untuk membina anak mempunyai sifat yang baik, tidak cukup dengan memberikan pengertian saja,
namun perlu dibiasakan melakukannya. Karena pembiasaan berperan sebagai efek latihan yang terus-menerus, sehingga anak akan terbiasa berperilaku dengan nilai-nilai akhlak. Kelebihan metode ini antara lain pembentukan kebiasaan yang dilakukan dengan mempergunakan metode pembiasaan akan menambah ketepatan dan kecepatan pelaksanaan. Yang kedua, pemanfaatan kebiasaan-kebiasaan tidak memerlukan banyak konsentrasi dalam pelaksanaannya. Adapun kekurangan metode pembiasaan adalah membentuk kebiasaan yang sangat kaku karena murid lebih banyak ditujukan untuk mendapatkan kecakapan memberikan respon otomatis tanpa menggunakan inteligensinya. Yang kedua, dapat menimbulkan verbalisme karena murid lebih banyak dilatih menghafal soal-soal dan menjawab secara otomatis. Dan yang terakhir adalah metode hukuman. Menurut Armay Arif bahwa hukuman berfungsi sebagai alat pendidikan preventif dan represif yang paling tidak menyenangkan serta imbalan dari perbuatan yang tidak baik bagi para peserta didik. Dalam hal ini, metode pendidikan merupakan tindakan tegas untuk mengembalikan persoalan di tempat yang benar. Ada beberapa prinsip pokok yang harus dipegang dalam mengaplikasikan hukuman, yaitu bahwa hukuman adalah merupakan jalan terakhir yang harus dilakukan secara terbatas dan tidak menyakiti anak didik. Kelebihan metode hukuman diantaranya adalah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap jiwa anak didik untuk melakukan perbuatan yang positif dan bersifat progresif. Yang kedua, dapat menjadi pendorong bagi anak-anak didik lainnya untuk mengikuti anak yang telah memperoleh pujian dari gurunya, baik dalam tingkah laku, sopan santun, ataupun semangat dalam berbuat kebaikan. Kekurangan metode ini adalah dapat menimbulkan dampak negatif apabila guru melakukannya secara berlebihan dan dapat menimbulkan trauma terhadap peserta didik. Berdasarkan beberapa metode yang telah saya jelaskan tadi, maka semua metode mengajar tersebut boleh digunakan dalam pembelajaran. Karena jika seorang guru hanya menggunakan satu metode saja, maka proses pembelajaran tidak berjalan efektif. Namun sangat sulit untuk menentukan metode mana yang baik dan buruk dan yang paling efektif. Hal itu tergantung kecakapan guru dalam menerapkan metode apa yang akan disajikan dalam menyampaikan materi pembelajaran tersebut. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.